Satu-satunya, ya, sudah saya ulangin sama teman-teman semuanya. Satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol. Kan teman-teman selalu bertanya sama saya, Bang, bagaimana menghadapi pinjaman online? Bagaimana cara menghadapi debt collector? Baik via telepon, via WhatsApp, via email. Oke, bagaimana cara menghadapi DC yang datang ke rumah? Dan bagaimana caranya mengalahkan pinjol? Oke, kita bungkus menjadi satu ya buat teman-teman semuanya di bulan suci Ramadan ini, teman-teman. Gitu loh. Padahal video ini sudah sangat sering saya sampaikan buat teman-teman semuanya gitu loh. Mungkin karena Anda tidak menonton sampai habis, makanya agak keliru. Ini saya jelaskan lagi ya buat teman-teman semuanya gitu. Satu-satunya teman-teman yang bisa mengalahkan pinjaman online. Oke, satu-satunya ya yang bisa mengalahkan pinjaman online adalah mental baja Anda. Itu yang bisa mengalahkan pinjaman online. Kenapa gitu loh? Ya, Anda tahu nggak teman-teman semuanya selama ini gitu loh. Kita diperbodoh dengan katanya, teleponnya, WhatsApp-nya, emailnya, kita diperbodoh dengan hal ini. Sadar nggak sih Anda ketika Anda mendapatkan telepon, betapa ketakutannya diri Anda teman-teman semuanya. Ketika Anda mendapatkan WhatsApp, betapa cemasnya Anda. Ketika Anda mendapatkan surat melalui email bahwa Anda akan diproses ke jalur hukum, betapa khawatirnya Anda. Ya, berarti masalahnya ada pada diri kita, teman-teman. Didukung karena telepon, WhatsApp, dan email. Jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol itu adalah mental baja Anda. Cara Anda berpikir, cara Anda mentafsirkan sesuatu. Oke, dengan cara itu Anda bisa memposisikan diri dengan pas. Pastinya pinjol tidak akan berkutik lagi, teman-teman. Ya, bagaimana caranya, Bang? Caranya, apapun yang mereka sampaikan, tolong teman-teman semuanya jangan terlalu percaya dengan ucapan debt collector melalui telepon. Ingat, debt collector ini hanya tukang tagih. Tugas mereka melakukan penagihan. Mereka tidak ada power, mereka tidak ada kekuatan untuk mengambil keputusan lebih di luar dari melakukan penagihan. Apapun yang mereka katakan itu adalah skenario bagian kecil dari versi penagihan. Mau dia bilangin sebar data, mau dia bilangin akan datang ke rumah, mau dia bilangin akan melakukan penarikan aset, ini bagian versi penagihan. Kenapa mereka melontarkan kata-kata itu, Bang? Ini karena diri kita juga. Selama ini teman-teman semuanya sadar nggak sih bahwa Anda yang membuka ruang untuk mereka melakukan tindakan ini? Ya, setiap kali Anda mendapatkan telepon, Anda tidak stabil lagi, mental Anda tidak stabil lagi gitu loh. Hati berkata tidak, pikiran berkata iya. Ini ada ketidaksinkronan dalam pemikiran Anda itu dan hati Anda ada ketidaksinkronan. Dan inilah yang menimbulkan hal itu terjadi. Makanya setelah Anda mendapatkan telepon, kalau mental Anda tidak maksimal, Anda akan mempercayai semua ucapan dia. Ya, kan itu yang teman-teman tanyakan, Bang, saya dapat telepon. DC katanya mau datang ke rumah dan sekalian melakukan penarikan aset. Oke, padahal ini mereka cuma ucapkan melalui telepon. Berarti ini bermasalah dengan mental kita tidak baik-baik saja. Ya, didukung karena apa ini? Karena rasa bersalah terlalu tinggi, karena penyesalan yang terlalu tinggi. Sudahlah teman. Akhirnya semuanya. Untuk menstabilkan mental Anda, hentikan rasa penyesalan Anda. Tidak ada yang perlu Anda sesali. Tidak ada yang perlu Anda streskan. Semua ini sudah takdirnya. Sudah jalan hidup yang harus kita lalui. Anda terjebak dengan pinjol. Anda terjebak dengan ekonomi yang sulit. Ini adalah jalannya. Jalan sulit yang harus Anda lalui untuk hidup Anda jauh lebih baik. Tapi bukan berarti Anda harus tumbang gara-gara katanya. Anda harus mempercayai gara-gara ucapannya. Ya, itu teman-teman. Bang, apakah rasa takut ini tidak boleh, Bang? Boleh. Siapa manusia yang tidak mempunyai rasa takut? Semuanya mempunyai rasa takut. Tapi rasa takut yang terlalu berlebihan, ini yang tidak boleh. Kekacauan akan terjadi. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, ketika Anda mendapatkan telepon dari debt collector, tidak usah dicerna mentah, tidak usah dipercaya. Meskipun mereka bilangin akan penarikan aset, meskipun mereka bilangin akan mengobrak-abrik rumah, nggak usah. Kalau misalnya mental Anda tidak baik-baik saja dengan menerima telepon, ya mungkin Anda tidak usah berkomunikasi dulu. Kan saya sudah sampaikan, mungkin teman-teman tidak usah berkomunikasi dulu. Cukup putus komunikasinya, ganti aja nomornya. Habis itu WhatsApp, teman-teman. WhatsApp hampir sama dengan telepon. Cuman bedanya WhatsApp ini bisa dikirimkan gambar,
bisa kita dikirimkan surat tugas dan segala macam. Ini hampir sama juga poinnya. Mental kita dihajar paling utama. Pikiran kita dihajar paling utama. Teman-teman sadar nggak sih? 1 hari atau 2 hari menjelang kita jatuh tempo, kita sudah didesak. Mereka mengingatkan, tapi cara mereka mengingatkan itu, ini seakan-akan melakukan penekanan yang sangat luar biasa. Ya, mereka melakukan penekanan, teman-teman. Mereka, kalau kamu tidak melakukan pembayaran dan segala macam, ini akan terjadi. Seperti ini akan terjadi, poin ini akan terjadi. Tidak usah terlalu dipercaya juga. Ya, saya nyampaikan apa, teman-teman? 3 kesalahan ketika dalbai pinjol. Oke, nekat gali lubang tutup lubang. Yang paling pertama, kesalahan nekat gali lubang tutup lubang. Untuk apa ini? Supaya DC jangan datang ke rumah. Ya, ini ada sebuah kesalahan. Ketika kita mendengar surat tugas sudah selesai, tim lapangan akan bergerak, kita ketika tidak ada uang nekat untuk gali lubang tutup lubang. Ini kesalahan. Ya, yang kedua kesalahan adalah terlalu gampang percaya. Apa yang diucapkan melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email, kita selalu aja percaya. Bahkan apa yang kita lihat di dalam media sosial juga. Ada orang yang dikunjungi, ada orang yang diproses ke jalur hukum. Kita juga percaya. Ini juga kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah kita tidak mampu jujur dan terbuka. Kita tidak ikhlas menerima kenyataan. Nah, 3-3 ini banyak yang menjalani loh, teman-teman semuanya. Makanya saya bilang tadi, kalau teman-teman semuanya, oke, saya udah paham, Anda nggak ada duit, oke. Anda nggak ada duit ya, duit pekerjaan sudah nggak ada, duit Anda sudah nggak ada, oke. Hal yang harus Anda lakukan untuk mengalahkan pinjol adalah membangun mental baja Anda kembali. Tanpa Anda meribetkan segala sesuatu. Ya, tanpa Anda mentafsirkan hal ini terlalu jauh. Mendingan Anda tanya ke diri Anda gitu. Ngapain saya berpikir apa yang akan terjadi di depan? Lebih baik saya berpikir langkah kecil apa yang bisa saya lakukan untuk melakukan perubahan. Ya, atau DC mau datang ke rumah, mau mereka ngapain juga, duit saya nggak ada. Hari ini itu saya tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, ketegasan pada diri yang seperti itulah, teman-teman. Dan kita berhenti juga dengan berhalusinasi, kita berhenti juga mendramatiskannya, berhenti membentuk skenario yang menakuti diri kita. Stop semuanya. Kita ini tidak mampu, bukan tidak mau. Udah, tahan sampai di sana. Oke, apakah ketidakmampuan ini akan kita biarkan secara terus-menerus? Apakah kita tidak pengen melakukan tindakan kecil hari ini? Entah itu kita usaha setelah kita resign dari kantor, entah itu kita bertemu dengan teman kita lagi setelah kita nggak ada pekerjaan. Apakah nggak pengen mencoba langkah-langkah kecil itu? Atau Anda hanya menunggu sesuatu yang besar yang nggak tahu kapan dimulai? Kehancuran mendekat, teman-teman semuanya. Nah, jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol adalah kembalikan mental Anda tadi. Tanpa Anda mendramatiskan. Seandainya DC datang ke rumah, apabila DC datang ke rumah, bagaimana kalau datang ke rumah? Stop pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan drama. Pertanyaan drama yang tidak perlu ada dalam pemikiran kita. Semakin ada pertanyaan seperti itu, semakin hancur hidup kita. Ya, jadi stop. Semuanya, teman-teman, semuanya. Kita melangkah aja buat ke depannya. Karena semakin kamu bentuk pertanyaan itu, mentalmu akan drop. Kalau mentalmu drop, apa yang akan terjadi? Hal yang pertama akan terjadi adalah kamu akan gali lubang tutup lubang. Itu hal yang pertama akan terjadi. Oke, kamu akan melakukan hutang-hutang berikutnya untuk menyelamatkan pemikiranmu tadi. Nah, untuk kita mengatasi ini semuanya, perbaikilah mental kamu sehingga pinjol tidak bisa menguasai diri kita. Ketika pinjol tidak bisa menguasai diri kita, otomatis kita tidak perlu lagi gali lubang tutup lubang. Kita nggak perlu capek-capek lagi mencari aplikasi. Ya, dengan begitu pinjol akan kebingungan. Loh, orang ini sudah kita ancam begini, sudah kita lakukan cara ini, sudah diarahkan si DC untuk melakukan tindakan ini. Kenapa dia tidak terpengaruh? Kenapa dia tidak mau juga gali lubang? Kenapa tidak ada pembayaran? Pinjol akan bingung. Makanya mental bajamu akan menghancurkan pinjol, ketakutanmu akan mensukseskan pinjol. Paham, teman-teman semuanya? Semakin kamu takut, peluang untuk gali lubang akan besar. Semakin kamu berani, peluang untuk gali lubang sangat kecil. Kamu tetap akan membayar hutang tapi dengan cara negosiasi nantinya. Ya, kamu tidak peduli mau seperti apapun kata-kata yang mereka lontarkan. Kamu tidak peduli mau seperti apapun hebatnya mulut sampah dari debt collector melakukan pengancaman. Ya, yang jelas kamu tidak terpengaruh,
Oke, paham ya buat teman-teman semuanya. Maka dari itu, kalau Anda pengen mengalahkan pinjaman online, hal yang paling pertama harus Anda kalahkan adalah ketakutan yang ada dalam diri Anda. Ya, itu satu-satunya cara untuk Anda mengalahkan pinjaman online, debt collector yang nakal, yang selalu bertindak di luar dari SOP yang ada. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini mungkin dari awal sampai detik ini teman-teman semuanya. Terima kasih banyak karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini luar biasa. Dan kalau Anda suka dengan video ini teman-teman dan masih pengen saya tetap lanjut untuk mengedukasi, dibantu juga untuk di like, di share, dan di subscribe juga channel ini teman-teman. Supaya saya masih bisa melanjutkan edukasi ini dan membantu banyak orang lagi yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan gara-gara tidak mampu bayar hutang atau hari ini terjerat di pinjaman online. Dan untuk teman-teman semuanya yang mau konsultasi langsung sama saya, silahkan di nomor yang ada di bawah teman-teman semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Midi Bro nih. Wassalam.